Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka
sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara umat Tuhan terkasih dimanapun Anda berada. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Bersyukur bahwa sampai minggu ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kasih setiamu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk jalan-jalan yang kami tempuh bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau curahkan sepanjang tahun ini ya Allah. Kami melihat Engkau adalah Allah yang membuktikan bahwa Engkau setia. Engkau membuktikan kasih-Mu terus senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau Immanuel, Allah yang selalu beserta kami Tuhan. Engkau tak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami masuk di hari yang baru, semua juga karena berkat kasih setia-Mu. Sepanjang hidup kami mau terus katakan dan nyatakan, Engkau Allah Immanuel, Immanuel.
Datanglah kebaiknya dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Kami mau bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa saudara? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami ada di bulan Januari 2021. 1 tahun kami sudah lewati selama tahun 2020. Banyak hal yang kami jalani bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kalau kami sudah bisa menyelesaikan tahun 2020 karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena ada kekuatan dan energi Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, Tuhan, kami mau katakan Engkau baik. Engkau Allah yang sungguh mengasihi setiap kami orang-orang yang berseru kepada nama-Mu. Biarlah ya Bapa, kalau Engkau sudah menyertai perjalanan kami selama tahun 2020, memasuki tahun 2021 ini kami percaya ada penyertaan Tuhan terus dalam kehidupan kami. Dan kami akan tetap kuat, sebab firman-Mu berkata umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Berkati kami semua umat pilihan-Mu.
Kami percaya Tuhan sudah berjalan di depan kami, mengawali kami di tahun 2021 ini ya Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami mau mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, tahirkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Biarlah semakin hari bahkan memasuki 2021 ini kami semakin mencintai Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan yang melihat kebaktian ini atau yang mengikuti kebaktian online kita pagi hari ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja melewati tahun 2020 ya. Kita tanggal 25 kemarin merayakan Natal. Saya masih mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Dan selamat tahun baru. Saya percaya tahun 2021 ini anugerah Tuhan, karya Tuhan. Dia Allah yang Immanuel, yang menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Sebab Tuhan bersama-sama dengan kita umatnya. Ketika Bapak Ibu berseru, maka dia selalu ada dalam kehidupan kita. Nah kita akan mendengar tuntunan firman Tuhan di awal tahun 2021 yang saya ambil dari kitab Keluaran 33. Kita akan membaca kitab Keluaran 33 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga saja. Ya, demikian firman Tuhan dalam Keluaran 33. Perikopnya berjudul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku, kata Tuhan, akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat yang ketiga, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, dan yang melakukan dalam kehidupannya. Saudara, kalau saudara mau dengar judul khotbah hari ini, saya kasih tema melangkah bersama Tuhan di tahun 2021 ini. Sekali lagi, Allah yang kita sembah, dia Immanuel, Allah yang menyertai semua orang yang percaya kepada dia. Ya, saudara, kita baru memasuki tahun 2021 ini. Biasanya orang-orang mengakhiri tahun dan akan memulai tahun yang baru, ya mereka akan bikin rencana, planning, kemudian membuat resolusi-resolusi apa yang harus dilakukan di tahun-tahun ke depan, ya untuk mencapai target sesuai dengan apa yang mereka inginkan, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, apapun. Nah saudara, bagaimana supaya perjalanan kita disertai Tuhan dan kemudian yang penting ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita mesti melangkah bersama dengan Tuhan. Ya, poinnya Tuhan yang harus diutamakan dalam setiap kehidupan kita. Kita baca di dalam ayat yang ke-15 ini yang pertama, ya, supaya bagaimana kita berhasil untuk memulai melangkah di tahun 2021 ini. Ayat 15 dari kitab Keluaran dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, padahal kita sudah baca di dalam ayat yang pertama, di dalam perikop yang pertama, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk Musa memimpin bangsa Israel, membawa semua orang Israel menuju tanah yang dijanjikan,
yang berlimpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Saudara, tetapi di dalam ayat yang ke-15, Musa berkata begini, ya, berkatalah Musa, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami melangkah. Padahal di dalam ayat yang kedua dikatakan Tuhan kirim malaikat loh. Ya, tapi Musa punya ketetapan hati. Kami cuma butuh Tuhan dalam kehidupan kami ini. Ya, sama dengan kita memulai 1 Januari 2020 kemarin, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di perjalanan selama tahun 2020. Bahkan demikian juga memasuki tahun 2021. What next? Kita tidak tahu, saudara. Tapi yang paling penting seperti Musa, ini catatan yang pertama. Yang pertama, jangan pernah melangkah tanpa ada penyertaan Tuhan. Saudara, pastikan kita melangkah di awal tahun ini bersama dengan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Mazmur 62 ayat pertama itu dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, walaupun hidup ini ada masalah, walaupun hidup ini ada persoalan, tapi kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya ada kekuatan, ada energi baru dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan setiap persoalan, setiap masalah yang sedang saudara dan saya hadapi. Demikian juga dengan surat Yakobus, saudara. Dalam surat Yakobus 4 dikatakan perikopnya berjudul, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Jadi poin yang paling utama supaya kita mengalami anugerah, mengalami kekuatan, mengalami pertolongan dalam kehidupan kita, kita harus mengandalkan Tuhan, minta penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kalau sampai saat ini kita masih ada, itu adalah Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita bertobat. Sebab kita lihat kemarin COVID itu, efeknya saudara, banyak orang di seluruh muka bumi ini dipanggil pulang atau meninggal, saudara. Ya, maka kalau kita masih ada kesempatan, berarti kita mesti lebih sungguh-sungguh lagi untuk percaya, untuk bertobat. Kalau kita masih ada, berarti kita dikasih kesempatan untuk berkarya, untuk bertanggung jawab sebagai orang percaya. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya di tahun 2021 ini? Supaya kita semakin hari semakin melekat dan menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, menjadi saluran berkat. Perkataanmu itu dapat dipercaya oleh orang-orang lain yang mendengar suaramu, yaitulah integritas. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau kita masih ada sampai hari ini, artinya Tuhan masih memberikan tanggung jawab kita untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang ya yang belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Keluaran 32 ayat yang kedua dikatakan begini. Keluaran 32 ayat yang kedua berkata begini. Ya, Tuhan berkata, aku mengutus malaikat berjalan di depanmu untuk menghalau musuh-musuhmu, yakni orang Kanaan, orang Amori, orang Het, Feris, Hewi dan Yebus. Tapi Musa berkata ayat 15, kami tidak akan melangkah kalau bukan Tuhan yang menyertai perjalanan kami. Artinya begini, sekalipun ada malaikat, sekalipun di tahun 2021 ada berkat yang besar, sekalipun ada uang yang akan kita dapatkan yang banyak, sekalipun ada fasilitas, ya malaikat semacam fasilitas yang diberikan Tuhan. Musa berkata begini, semuanya itu semu. Yang kami butuhkan yang paling utama yaitu Tuhan itu sendiri. Karena apa saudara? Berkat bisa habis, uang juga bisa kadang-kala tidak berguna dalam masa-masa yang susah. Kalau terjadi chaos, kita mau belanja apapun tidak dapat, saudara. Nah, kemudian fasilitas juga bisa hilang. Kalau saudara menjadi pejabat negara, kemudian saudara sudah berhenti menjadi pejabat, fasilitas itu semua hilang. Artinya semua semu. Yang paling utama dan kekal adalah Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan,
Bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, dia berkata, kami butuh Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita. Saudaraku, tegaskan dalam hati dan pikiranmu, dalam keluargamu, di 2021 ini, biarlah penyertaan Tuhan selalu ada. Kita harus lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pelayanan. Kita minta Tuhan yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, sekalipun masalah-masalah yang sulit datang, sekalipun hal-hal yang sukar terjadi, tapi bersama dengan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Kenapa Musa minta hanya Tuhan? Karena Musa punya pengalaman dengan Tuhan yang sangat luar biasa. Waktu bangsa Israel mau dikeluarkan Tuhan dari tanah perbudakan Mesir, di situ Tuhan lakukan mujizat dan Musa melihat perkara yang sangat luar biasa. Firaun dikeraskan hati oleh Tuhan, susahnya minta ampun, minta untuk keluar untuk beribadah, dan sampai tulah yang ke-10 Tuhan bikin Firaun tidak mampu lagi. Dan dalam Keluaran yang ke-11 yang ketiga, bangsa Mesir dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Dan Musa melihat itu, sehingga bangsa Israel bukan hanya keluar dengan tangan kosong, mereka keluar dengan mendapatkan berkat yang Tuhan izinkan melalui Mesir. Artinya, saudara percayalah, di masa-masa sukar sekalipun di 2021 ada berkat-berkat yang istimewa kalau kita sungguh mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Keluaran 14, saudara, Musa melihat seolah-olah kehidupan bangsa Israel untuk keluar itu susahnya bukan main. Di depan mereka ada laut Teberau. Di belakang mereka ada tentara Mesir, tentara Firaun, maju kena, mundur kena, seolah-olah demikian dengan hari-hari ini. Susah mencari uang, ya kan, akibat COVID, keluarga ada yang meninggal, ekonomis yang sedang terpuruk sampai hari-hari ini. Orang diberhentikan dari pekerjaan, bahkan pengusaha-pengusaha pun pusing, saudara. Tapi percayalah, kalau dulu ribuan tahun yang lalu Tuhan telah menolong Musa dan bersama dengan orang-orang Israel. Sampai hari ini juga Immanuel, Allah turut bekerja sama dalam segala hal. Laut Teberau pun dibelah melalui tangan Musa dan Tuhan menurunkan kuasanya. Betapa dahsyat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2021 kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya pastikan ada perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan saudara dan saya lihat di tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi 2 Timotius 3 berkata, menjelang kedatangan hari-hari akan semakin sukar, hari-hari akan semakin jahat, tapi kita yang mengandalkan Tuhan pasti ada pertolongan Tuhan. Andalkan Tuhanmu, minta penyertaan Tuhan, dan engkau melangkah dengan pasti di tahun 2021. Ayat yang ketiga, itu yang pertama ya. Jadi melangkah dengan iman, dengan cara penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, ayat ketiga dari pasal 33. Ayat yang ketiga dari pasal yang ke-33. Dikatakan begini, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kenapa Tuhan tidak mau menyertai bangsa Israel? Tuhan hanya mengirim malaikat. Persoalannya bangsa Israel ini tegar tengkuk, saudara. Ya, waktu Musa di Gunung Sinai, mereka buat patung karena mereka menanti Musa yang lama. Dan saudara, seringkali waktu Tuhan bikin mujizat, mereka bertobat. Tapi setelah bertobat, saudara, apa yang terjadi? Mereka mulai membelakangi Tuhan. Mereka tegar tengkuk, dikatakan Alkitab, sehingga Tuhan meninggalkan mereka. Tegar tengkuk, bahasa Ibrani dikatakan keseh oref. Ya, keseh oref itu artinya leher yang keras, ya, artinya keras hati atau degil.
ya tidak mau dituntun, diarahkan oleh firman Tuhan. Keres oref itu artinya tidak disiplin, ya itu tegar tengkuk, jauh dari orang yang tegar tengkuk jauh dari penyertaan Tuhan. Dia bertindak seenaknya saja, tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan aturan-aturan main yang ada. Bahkan karena tegar tengkuk inilah akhirnya, saudara, hampir 2 juta penduduk Israel itu mereka tewas di padang gurun. Ya, 2 juta penduduk Israel, cuma Joshua dan Kaleb yang hanya sampai ke tanah perjanjian. Karena penyebabnya tegar tengkuk. Saudara, kalau saudara mau disertai Tuhan 2021 ini, walaupun di depan kita ada persoalan, jangan keraskan hatimu ketika engkau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara membaca dari 1 Korintus 10, ya, kenapa Allah tidak berkenan dari sebagian bangsa Israel? Karena mereka kesyeh oref, keras kepala, tegar tengkuk, ya. Dan kita sudah melihat selama bulan Maret 2020 sampai dengan Januari 2021. Ya, Tuhan izinkan COVID menewaskan sekian banyak manusia di seluruh muka bumi ini. Seperti waktu bangsa Israel berapa ribu tahun yang lalu. Mereka tewas dalam perjalanan. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, ini jadi peringatan buat setiap kita supaya kita jangan tegar tengkuk, jangan keras hati. Suami-suami, mari berubah sikapmu. Istri-istri juga jangan cuma memikirkan perkara-perkara yang duniawi saja, tapi pikirkanlah kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita berubah semua, ya, saling mengasihi, saling mengampuni. Hidupi kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Milikilah kualitas Tuhan Yesus supaya hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu, saudara. Akibat COVID ini, rumah tangga kalau saudara membaca, ada rumah tangga yang mengerikan sekali, dan saya pernah membaca di satu mass media. Akibat COVID banyak orang yang minta cerai karena tidak tahan dengan ekonomi mereka yang semakin hari semakin menurun. Segala sesuatu diuji, saudara. Diuji ketika ada masalah, ada persoalan. Apakah suami mengasihi istri? Apakah istri tunduk kepada suami? Ketika ada persoalan, jangan waktu saudara menghadapi persoalan, saudara tinggalkan suamimu, tinggalkan istrimu, tinggalkan keluargamu. Tapi semakin mengasihi Tuhan dan hidupi kebenaran firman Tuhan, mengaplikasikan di dalam kehidupan kita berumah tangga, saudara. Saudara dikasih Tuhan, bagi kita orang percaya yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan minta supaya kita jangan keraskan hati. Bagaimana Paulus mengingatkan muridnya Timotius dalam 1 Timotius 4 yang ke-12. Dia berkata begini, ini juga perkataan kepada kita semua hari-hari ini. Ya, Paulus berkata kepada muridnya Timotius, walaupun Timotius masih muda, untuk melakukan firman Tuhan tidak tergantung usia, tidak tergantung pejabatan bapak dan ibu, dimanapun engkau diposisikan Tuhan. Dia berkata begini, jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap hati, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Artinya Tuhan minta supaya kita transparan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ya, inilah arti orang yang memiliki integritas, menghidupi kebenaran firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan dalam kehidupan dia, memprioritaskan kebenaran meskipun waktu saudara dan saya waktu memprioritaskan kebenaran firman Tuhan banyak orang tidak suka. Tetapi kalau saudara memiliki integritas dalam diri saudara, ada orang, tidak ada orang, saudara tetap berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah teladan dalam perkataan, perbuatan, sikap, dan tingkah laku. Jangan sampai engkau keras hati, jangan sampai engkau tegar tengkuk dalam kehidupanmu. Kalau engkau tegar tengkuk akan ada persoalan dan masalah yang akan saudara dan saya hadapi. Tapi kalau engkau mengikuti kebenaran firman Tuhan, Keluaran 15 ayat 26 berkata demikian, saudara. Firman-Nya,
Wah, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh, nah ini dia, menghidupi firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar, artinya tidak tegar tengkuk, tidak sombong, tidak degil, tidak keras hati. Ya, dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wow. Sekalipun hidup ini semakin hari semakin tidak mudah, ya. COVID masih terus bergerak, tapi ada janji firman Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, saudara dan saya, siapapun saudara yang menghidupi firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Alkitab berkata, ya, tidak ada ya penyakit yang menimpa kepadamu yang telah ditimpakan kepada orang Mesir. Pun kalau misalkan terpapar, ayat yang ke-15, pasal 15 dari Keluaran 15 ayat 26 yang terakhir dikatakan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dia Allah yang menyertai, dia sanggup menyembuhkan saudara, dia sanggup membangkitkan saudara, dia sanggup merubah situasi dan kondisi yang sedang saudara hadapi. Seolah-olah kondisi membuat saudara takut, seolah-olah kondisi membuat engkau mati, tidak bisa bergerak, tapi laut teberau pun terbelah. Karena ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh hati menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun. Mari ikuti firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan pasti diluputkan dari segala mara bahaya. Kalaupun saudara terpapar oleh masalah, oleh persoalan, tapi dia Tuhan, dia sanggup menolong Bapak dan Ibu saudara dimanapun saudara berada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, ayat 16, dari pasal 33 ayat 16 dikatakan begini. Ya, pasal 33 Keluaran ayat yang ke-16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Wow, dibedakan. Saudara, poin yang ketiga, minta anugerah, minta kasih karunia, supaya engkau menjadi orang-orang yang dimudahkan jalanmu oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita butuh kasih karunia, butuh langkah-langkah yang dimudahkan oleh Tuhan. Itulah grace, itulah anugerah Tuhan. Ya, dan ayat 16b dikatakan dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudara, kalau saudara pernah enggak misalkan parkir kendaraan saudara di parkiran penuh, tapi saudara masuk ke dalam parkiran, saudara minta, Tuhan aku minta anugerah. Satu space saja, tiba-tiba ada orang yang keluar, itu anugerah. Kemudian kalau saudara ngantri begitu panjang sekali, tiba-tiba saudara ada petugas yang digerakkan Tuhan untuk bertanya kepada saudara, kemudian saudara dapat perlakuan khusus, itulah anugerah. Di tahun 2021 ini kita butuh grace, butuh anugerah, butuh kasih karunia Tuhan supaya kita dibuat berbeda. Alkitab berkata di dalam kitab Malaki, hari-hari terakhir ini Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh hati mencari Dia dengan yang tidak sungguh-sungguh. Waktu engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saudara lakukan firman Tuhan, setia dengan Tuhan. Sebab 2 Tawarik 16 berkata mata Tuhan sedang menjelajah ke seluruh muka bumi untuk mencurahkan, nah ini dia, grace, mencurahkan anugerah, mencurahkan kuasa, mencurahkan mujizat kepada orang yang sungguh-sungguh hati mencari Dia. Biarlah engkau ditemukan Tuhan dan engkau mendapatkan grace, kasih karunia anugerah Tuhan.
Dalam ayat 21 dan 22 dari Keluaran 33 ini, Tuhan berkata begini, ya. Tuhan berkata kepada Musa, "Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu." Dari sekian juta bangsa Israel, Musa dapat perkenanan Tuhan. Saudara, dikatakan berfirmanlah Tuhan, Tuhan di sini huruf besar, Yahweh, Adonai, ya. Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri. Siapa yang mampu berdiri dekat Allah, Allah Bapa, Yahweh itu? Karena tidak satu orang pun ya dapat melihat Allah karena betapa sucinya Dia. Tapi Musa dapat perkenanan, exception. Dikatakan ayat 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudung engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Lihat, tangan Tuhan sendiri. Padahal Allah Yahweh itu adalah roh. Diumpamakan dia seperti punya tangan, saudara. Betapa dia mengasihi Musa. Ya, karena siapapun tidak bisa melihat wajah Allah itu. Tapi tangan Tuhan, ini bahasa teologi ya, artinya ada grace yang diberikan Tuhan kepada Musa sehingga dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan ayat 23, kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Engkau akan melihat belakangku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tahun 2021 ini kita minta grace, anugerah Tuhan supaya dapat melihat di mana orang lain tidak bisa melihat ada peluang bisnis. Engkau bisa melihat ada peluang bisnis itu. Di mana orang lain tidak ada melihat ada kesempatan, tapi engkau ditunjukkan Tuhan karena Tuhan sedang memberikan exception, anugerah, grace bagi gereja yang sungguh-sungguh hati mencari wajahnya. Saudaraku dikasihi Tuhan, jadilah orang yang setia, jadilah orang yang mentaati firman Tuhan. Mungkin saudara dan saya tidak dianggap, mungkin orang lain menganggap engkau sepele, tapi waktu engkau serius dengan Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, dengar suara Tuhan, apapun keadaanmu, saya sangat percaya pintu anugerah terus terbuka bagi saudara dan saya. Ada grace, ada exception yang Tuhan berikan kepada Musa dan itu pun akan diberikan kepada saudara dan saya. Sebab mata Tuhan sedang menjelajah, mencari orang yang kudus, yang suci, yang tahir hidupnya di hadapan Tuhan. 2021, mari disiplinkan diri kita masing-masing supaya kita dapatkan grace, minta anugerah dengan cara hidup benar, supaya engkau mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Musa waktu turun dari Gunung Sinai, karena begitu kemuliaan Tuhan menyertai Musa, sehingga bangsa Israel tidak mampu melihat dia. Ada kualitas Allah dalam kehidupan Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minta kualitas Allah dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Pintu-pintu baru terbuka bagi saudara dan saya, dan kita minta grace Tuhan, anugerah Tuhan, supaya pintu-pintu mujizat, pintu-pintu pertolongan, kekuatan yang baru, ada energi ilahi, energi surga menyertai rumah tanggamu, menyertai kesehatanmu, menyertai pelayananmu, dan Immanuel, Tuhan menyertai Bapak dan Ibu saudara sekalian. 3 poin ini untuk kita kuat melangkah di tahun 2021 ini saudara. Saudara, jangan pernah melangkah dengan kekuatanmu, itu yang pertama. Tapi mengandalkan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Yang kedua, jangan keraskan hatimu, tahirkan hidupmu, berjalanlah selaras dengan firman Tuhan. Yang ketiga, minta grace, minta kasih karunia, anugerah Tuhan, supaya di mana orang lain tidak bisa lihat, engkau bisa lihat, ada kesempatan, ada anugerah, dan engkau akan dipromosi Tuhan, pertolongan Tuhan itu terbuka bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa memasuki tahun 2021. Saudara yang pertama, saudara ingat ya, kita perlu minta Tuhan berjalan dengan kita.
Yang kedua sekali lagi, jangan keraskan hati. Yang ketiga, minta kasih karunia, grace. Bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih buat karya-Mu. Betapa luar biasa perbuatan-perbuatan Engkau yang ajaib ya Bapa, yang Kau berikan kepada kami melalui kebenaran firman. Dan Yesus Kristus itulah kebenaran buat setiap kami masing-masing. Biarlah kami menghidupi kebenaran firman Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan, sentuhlah kami dengan kebenaran-Mu. Sentuhlah kami dengan api kesucian-Mu. Sentuhlah kami dengan kasih-Mu. Kami butuh Engkau, kami butuh kerendahan hati, kami butuh pengurapan Tuhan dalam hidup kami, dan kami mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tolong umat-umat-Mu Tuhan. Bapak, kalau kami sudah melewati tahun 2020, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, hamba-hamba Tuhan, pada saat mereka melihat acara kebaktian ini, Tuhan, biarlah hati kami mau selaraskan dengan Tuhan, kuduskan kami. Pemirsa sekalian yang melihat kebaktian ini, yang menonton dan mengikuti kebaktian ini, Tuhan berkati kehidupan mereka, supaya mereka lebih mencintai Tuhan dan mengandalkan Tuhan, supaya kami hidup berkenan, supaya kami tidak degil hati, tidak keras hati Tuhan, tidak tegar tengkuk, tapi kami mau dilembutkan oleh Tuhan. Dan kami minta pintu anugerah, masuklah Bapa ke dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, lihat jemaat-jemaat Tuhan, lihat hamba-hamba Tuhan. Engkau berkata dalam 2 Tawarik 16, matamu sedang menjelajah ke seluruh muka bumi untuk mencurahkan grace, mencurahkan anugerah, mencurahkan pertolongan. Kalau Musa mendapatkan grace, kami juga rindu mendapatkan anugerah itu. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bangkitkan iman kami. Kami katakan di dalam nama Yesus, yang sakit COVID jadilah sembuh, jadilah kuat, bersemangatlah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kalau di rumah Bapak Ibu ada roti, pakai roti, kalau tidak ada hosti. Kemudian kalau tidak ada anggur, boleh pakai teh atau ya yang berbentuk seperti, atau kalau misalkan tidak ada apapun ya bisa pakai aqua. Tapi saudara, yang penting 1 Korintus 16 berkata, barang siapa mengikat diri dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Biarlah kita terus semakin melekat menjadi satu roh dengan Dia. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita sudah dituntun, kita sudah disertai Tuhan di tahun 2020, dan kita sedang melangkah di tahun 2021. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, mari periksa dirimu. Lihatlah hidupmu. Marilah kita berubah sesuai dengan akal budi pembaruan iman kita. Kalau 2020 engkau belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, mari di awal tahun ini bikin resolusi untuk engkau semakin setia, untuk engkau menjauhkan dosa, untuk engkau mentaati firman Tuhan. Tuhan, ampuni dosa kami, tahirkan mulut, hati, pikiran kami oleh kuasa darah-Mu. Layakkan kami untuk kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Tubuhnya 2000 tahun yang lalu, dicaci, dimaki, ditendang, diludahi, bahwa sesungguhnya semua pemberontakan kita,
sedang ditanggung oleh tubuhnya, supaya harusnya tubuh kita yang binasa digantikan dengan tubuhnya, agar kita mendapatkan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, seperti Yesus tubuhnya bangkit dari antara orang mati, dan maut tidak berkuasa lagi. Dan barang siapa mengikat diri dengan Tuhan, di dalam dirinya ada kekuatan roh, ada energi ilahi yang membangkitkan tubuhmu dari segala kuasa maut. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau datang 2000 tahun yang lalu, menghampiri kami orang-orang yang berdosa. Engkau lahir ke tengah dunia ini untuk menebus dosa kami di atas bukit Kalvari. Darah-Mu tercurah menebus dosa kami melalui nyawa-Mu Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi setiap kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kasih karunia. Kalau Tuhan telah selamatkan kami melalui darah yang tertumpah di atas kayu salib mulai dari kepala, supaya pikiran hati kami dibersihkan oleh darah-Mu. Tangan-Mu yang dipaku dan mengeluarkan darah dan jeritan sakit keluar dari mulut-Mu ya Bapa. Supaya apapun yang kami lakukan selama ini mungkin kami menjerit, tetapi sesungguhnya Engkau telah menanggung di atas kayu salib. Supaya tangan-tangan kami ditahirkan, dikuduskan, dan diberikan kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kaki-Mu yang terpaku di atas kayu salib, supaya langkah-langkah hidup kami yang salah dipaku di atas kayu salib, dan digantikan dengan langkah-langkah yang baru. Ada perjalanan-perjalanan rohani yang baru bersama dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan mengalir. Bahkan ketika lambung-Mu ditusuk oleh tombak, darah dan air keluar, supaya hati kami dibersihkan, dikuduskan, supaya firman Tuhan keluar dari hati kami yang paling dalam. Ketika firman Tuhan keluar dari hati kami yang dalam, maka di dalam diri kami akan keluar aliran-aliran kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, tahirkan kami. Inilah darah Yesus, darah anak domba Allah. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan. Engkau datang, Engkau mati. Tapi kuasa maut tidak mampu menahan kuasa kebangkitan. Dan Yesus Kristus menunjukkan bahwa Engkau adalah yang ilahi. Di mana maut selama ini mencengkram dengan kuasa kematian, tapi melalui tubuh Kristus Yesus, tidak ada satu kuasa maut pun yang melekat atas tubuh Kristus Yesus. Maut sudah dikalahkan. Demikianlah juga dengan kami yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Maut tidak berkuasa. Barang siapa milik Kristus Yesus, dia menjadi miliknya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan kudus, untuk kami masuk di awal tahun, kami akan mengalami pertolongan, rahmat Tuhan, dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, sebagaimana Tuhan lakukan kepada Musa. Lakukanlah itu di tahun 2021 ini untuk setiap orang yang berseru kepada nama-Mu. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit, kita sudah menyelesaikan ibadah kita di awal tahun ini. Mari angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat. Percayalah bahwa 2021, sebagaimana Tuhan memberkati perjalanan bangsa Israel melalui Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai perjalanan hidup saudara. Langkah pertama dalam hidupmu bersama dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Tuhan mengasihi engkau, Dia menyinari engkau dengan wajahnya.
Dia menghadapkan wajahnya dan memberikan sukacita, damai sejahtera. Ada janji-janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan pimpin kau keluar masuk dalam hidupmu. Dia menyertai rumah tanggamu, menyertai usahamu, menyertai pekerjaanmu. Apapun yang kau perbuat, keberhasilan, kemudahan, dan exception dari Tuhan turun atas engkau. Dan terimalah anugerah firman Tuhan dan penyertaan Roh Kudus menyertai hidup saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan, datang untuk menjemput semua kita di awan-awan yang permai. Yang bersuka cita berbahagia, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.